Laki-laki tidak bercerita, tahu-tahu bakar cerutu. Tapi di cerita cerutu, saya bercerita dan sambil ngisep cerutu. Seperti biasa, sebelum masuk ke konten cerita cerutu kali ini, mejanya kosong. Kita bikin kopi dulu, karena hidup nggak lengkap tanpa cerutu dan kopi. Jadi kita bikin kopi dulu ya. Laki-laki itu butuh hobi. Dari satu hal yang dia sukain, lahirlah semangat, lahirlah passion. Sebuah hal yang bisa menyemangati dan jadi motivasi buat seorang laki-laki saat menghadapi hidup. Kali ini kita cobain kopi dari Toraja, Awanto Kodo. Mudah-mudahan sobat-sobat semua yang ada di rumah dan dimanapun sehat selalu. Panjang umur, banyak berkah, banyak rezeki, lancar semua urusannya, kerjaannya seperti biasa, dan pokoknya bahagia selalu. Terima kasih banyak sekali lagi buat semua sobat-sobat yang udah selalu mampir dan nontonin konten barunya Ariski di Cerita Cerutu ini. Jangan lupa yang belum like, di like, yang belum komen silahkan komen. Jangan lupa ditonton juga episode-episode sebelumnya dan di subscribe. Wajib di subscribe, apalagi kalian semua suka sama cerutu. 80% penghisap cerutu adalah laki-laki. Karena berdasarkan pengalamanku, hidup menjadi seorang laki-laki itu sepertinya agak sedikit lebih berat dibandingkan hidup menjadi seorang perempuan. Setelah nyeduh kopi, kita siapin cerutu yang bakal kebakar malam ini. Saya masih punya AJ Fernandez Blend 15 yang kemarin bareng sama Oliva dan belum saya bakar sampai sekarang. Cerutu AJ Fernandez adalah cerutu puro dari Nicaragua. Puro itu berarti semua daunnya dihasilkan dari negara Nicaragua itu sendiri, minimal dari satu negara yang sama. Jadi kan rata-rata biasanya cerutu itu ada campuran tembakaunya, bisa campur dari satu daerah yang sama atau dari negara yang berbeda. Ada yang cerutunya dari Kuba tapi fillernya dari Nicaragua, atau bindernya bisa jadi dari Sumatera, wrappernya bisa jadi dari Honduras. Jadi bisa macam-macam. Nah, AJ Fernandez ini kayak aku sempat bilang, salah satu cerutu dari lini premium bundle pertama yang diciptain oleh AJ Fernandez. Kita beres-beres dulu. Sobat-sobat, inilah AJ Fernandez Blend 15, Blend 15. Cerutu ini udah lumayan lama. Mungkin bisa minimal 3 tahun ke belakang, 3-5 tahun ke belakang cerutu ini diproduksi. Nggak tahu kenapa, wanginya cerutu dari luar itu udah pasti jadi gitu. Wanginya tuh lain. Biasanya dari sebelum dibakar, kalau cerutunya udah enak wanginya, pas dibakar itu enak. Wanginya juga enak. Alhamdulillah, alamin ya Allah. Nikmat sekali hidup, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua hidup sobat-sobat yang ada dimanapun juga selalu menyenangkan dan selalu bikin kalian bahagia. Ngomongin soal hidup, laki-laki itu balik lagi butuh hobi. Saya sempat cerita, hobi baru saya adalah, ini sebenarnya hobi lama karena udah 10 tahun. Soalnya maksud saya dari 40 tahun saya hidup, ini menjadi salah satu hobi baru dan passion baru. Buat saya nikmatin cerutu-cerutu yang diciptakan oleh semua produsen cerutu di dunia. Kepikiran soal cerutu AJ Fernandez ini, sobat-sobat, nyambung sama obrolan kita kali ini. Jadi AJ Fernandez itu adalah pemilik cerutu AJ Fernandez, dan ada ceritanya kalau nggak salah dia pas pertama kali ngerantau ke Nicaragua. Dia dengan beberapa anggota keluarganya yang terhitung masih sederhana dan nggak punya apa-apa, tapi dia punya mimpi. Wanginya enak. Lebih berasa strong dibandingkan Oliva Cigar Seri G yang kemarin saya sempat coba. Ini agak lebih tajam di hidung pas di retrohale, dan ini lebih berkarakter kalau buat aku ya. Mungkin aku lebih suka karakter cerutu-cerutu yang nyaman buat dinikmati, terus agak soft tapi nggak soft banget. Ini wanginya enak, pas di draw pertama kali juga rasanya nggak mengganggu, pas di retrohale lumayan agak-agak ada berasa, kalau kata orang Sunda itu nyereng gitu, agak nyegrak dikit di hidung tapi masih bisa ditoleransi, masih enak. Baik lagi, kepikiran soal AJ Fernandez ini, ada cerita soal dimana dia pertama kali ngerantau ke Nicaragua. Dia sama beberapa anggota keluarganya gitu ya, tanpa punya duit yang cukup dan rencana yang matang mungkin. Tapi dia udah punya cita-cita, punya visi dan semangat. Dia pengen punya perusahaan cerutu di Nicaragua. Dan Tuhan pun kasih dia rezeki, dia bikin cerutu AJ Fernandez itu pertama kali di garasi. Dia lagi nggak punya apa-apa, belum punya
modal yang cukup besar ya gitu. Dia sering dibantu sama, kalau nggak salah dari Oliva Sigar, Nestor namanya. Pas dia nggak punya apa-apa, nggak bisa produksi, dia disupport sama manpower, dia disupport sama tembakaunya. Pokoknya apapun yang dibutuhkan dibantu sama pihak dari Oliva Sigar ini. Dan AJ Fernandez sampai ngerasa nggak enak, terus dia bilang gimana ya gue bayarnya gitu. Nestor cuma bilang, tenang, suatu saat lu pasti bisa bayar semuanya ke gue gitu. Dan akhirnya AJ Fernandez menjadi salah satu brand cerutu ternama dari Nicaragua juga yang lumayan lama. Dan ini pertama kali saya nyobain cerutu dari AJ Fernandez. Sebelumnya belum pernah. Ini masih kebilang lumayan affordable juga. Biasanya dia dijual dalam bundle 15-an. Dan harganya masih lumayan oke lah. Harganya di antara 100 sampai 150 ribu kalau nggak salah. Di bawah 150 ribu ya. Sobat-sobat, khususnya para laki-laki dimanapun kalian berada, mungkin malam ini agak sedikit lebih berat bahasannya dan obrolannya. Aku nggak tahu ini bakal masuk atau enggak ke kalian semua, bakal relate atau enggak. Tapi aku bilang apapun yang disajikan di konten cerita cerutu adalah pengalaman saya, bukan konten edukasi. Tapi setidaknya saya bisa berbagi pengalaman bersama sobat-sobat semua yang ada di rumah. Pernah nggak sih kalian ngerasa gitu ya, para laki-laki ya? Pernah nggak kalian menyadari bahwa kita ditakdirkan untuk menghadapi hidup yang lebih berat, dan kadang dalam beberapa hal kayak berasa nggak adil kalau buat laki-laki ya dibandingkan perempuan. Tapi balik lagi, namanya hidup setiap orang beda-beda. Ini berdasarkan pandangan saya aja. Salah satu contoh misal, kalau misalkan laki-laki naik mobil pas hujan-hujan gede gitu ya, lihat perempuan kehujanan jalan kaki di pinggir jalan gitu, tanpa payung, entah lagi pusing atau lagi ada masalah, kemungkinan besar laki-laki yang naik mobil itu pasti berhenti dan coba buat nolong, nawarin barang lah atau minimal ngasih payung lah gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan perempuan yang pakai mobil lihat laki-laki di pinggir jalan lagi jalan gitu ya, basah kuyup nggak pakai payung, boro-boro kepikiran atau kasihan gitu, kayaknya dilihat juga enggak. Satu hal yang diajarin dari kecil di hidup saya adalah laki-laki harus kuat, harus mandiri, harus jago ngadepin dan nyelesain masalah. Dan laki-laki itu harus cerdas. Itu yang saya ajarin ke anak laki-laki saya, ke Raffi. Raffi, kamu harus cerdas. Dibandingkan pintar, kamu harus cerdas. Karena buat saya kayak cerdas dan pintar itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau ke anak perempuan saya selalu menanamkan, Aurel, kamu harus mandiri, harus pinter dan punya etika. Jadi laki-laki harus cerdas, perempuan harus pinter. Dan yang utama dari dua hal yang aku ajarkan itu, dua-duanya mau laki-laki mau perempuan harus punya etika. Buat perempuan, pinter itu wajib. Karena ketika meskipun ibarat kata seorang perempuan itu nggak punya pasangan, dia punya pendidikan yang tinggi, dia punya gelar, dia bisa kerja dan punya posisi yang bagus di karir dia, itu membantu. Tapi kalau laki-laki, andai kata amit-amit dia nggak bagus dalam hal pendidikan dan dia nggak punya gelar yang bagus juga, rata-rata semua pengusaha adalah laki-laki. Bahkan banyak kita dengar cerita pengusaha-pengusaha yang khususnya laki-laki, malah dia nggak lulus kuliah. Ada yang dalam beberapa cerita dia nggak lulus SMA atau bahkan mungkin sekolahnya cuma sampai SMP. Tapi ya balik lagi, itu rezeki dari Tuhan ya. Cuman maksud saya, ketika laki-laki dikasih kecerdasan yang lebih, laki-laki itu jauh bisa lebih survive di dalam hidupnya dan bisa menemukan hal yang jauh lebih bagus untuk masa depan dia sendiri, termasuk dalam hal rezeki. Karena buat aku cerdas itu lebih taktis, lebih fleksibel gitu. Pokoknya laki-laki itu harus bisa dideploy dimanapun, dalam hal apapun, menghadapi masalah apapun gitu ya. Kadang nyelesain masalah itu bisa lebih ringkas dibandingkan yang pinter, yang mungkin ya, yang dapat ilmunya dari ilmu akademis, yang biasanya lebih ngikutin aturan dan tata cara saat menyelesaikan masalah. Sebagai seorang laki-laki, mau sepinter apapun kalian, mau secerdas apapun kalian, mau sehandal apapun kalian, mau sebijaksana apapun kalian, ketika kalian gak punya uang, gak berduit, kalian itu gak lebih susah untuk dianggap oleh orang-orang. Kalian mungkin pernah dengar ada peribahasa, buat orang kaya, omongan yang mungkin gak berfaedah atau bahkan dia kentut pun berasa kedengarnya tuh kayak nasihat yang bagus gitu. Tapi sebaliknya, buat orang miskin, nasihat paling bagus, paling bijaksana, paling berfaedah pun kayaknya berasa kentut kalau didengar sama orang lain. Kejam memang, tapi ya begitulah. Hidup di dunia zaman sekarang itu agak lebih berat, khususnya buat laki-laki. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan saya yakin mau laki-laki mau perempuan, siapapun dimanapun, semua orang pasti setuju dengan itu. Karena uang sebetulnya bisa bantu banyak selesaikan masalah. Kalian sebutin masalah apapun di dunia, pasti lebih banyak terbantu ketika kalian punya uang. Asalkan benar caranya. Aku sebenarnya paling benci kalau misalkan ada baca atau dengar orang ngomong money can't buy happiness. Uang itu nggak bisa beli kebahagiaan. Karena buat aku sendiri ya, dan buat sebagian orang yang paham dan mengerti soal uang, mereka bisa mempergunakan uang itu sebagai salah satu faktor dan fasilitas yang bisa
membantu semua hal di hidup mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Bukan menuhankan uang, tapi memang uang itu dibutuhkan buat seperti yang aku bilang barusan. Apalagi buat kita seorang laki-laki ya, yang biasanya punya tugas dan tanggung jawab lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki harus punya tanggung jawab sama ibu, sama orang tua, sama pasangan, sama istri. Laki-laki harus punya tanggung jawab juga buat anak-anaknya. Belum lagi kalau misalkan laki-laki yang punya tanggung jawab buat saudara-saudara yang lainnya, tambah lagi teman-teman yang membutuhkan bantuan dia gitu. Jarang sekali, bukan berarti nggak ada, tapi jarang sekali seorang wanita itu bisa jadi tulang punggung keluarga dan bisa support orang-orang di sekeliling dia gitu. Ada, tapi jarang sekali. Karena mostly laki-laki lah. Belum lagi ketika laki-laki punya keinginan dan hobi. Salah satunya kayak saya sempat bilang, saya punya hobi yang agak lumayan menghabiskan uang itu adalah traveling. Traveling itu ya tergantung. Ketika kalian bisa menganggarkan dana untuk liburan itu dengan pas, kalian bisa mendapatkan pengalaman liburan yang menyenangkan, tak terlupakan, dan sekaligus nggak boros duit. Dan satu hal yang menjadi hobi baru saya beberapa tahun kebelakangan ini, yang saya bilang mengumpulkan dan menikmati cerutu. Meskipun belakangan ini saya baru nyoba-nyoba cerutu-cerutu yang masih terbilang ramah di kantong, masuk akal harganya, dan alhamdulillah enak-enak rasanya gitu. Tapi cerutu juga bukan salah satu barang yang murah kan saya bilang. Jadi balik lagi, seorang laki-laki itu harus bisa menjadi manusia yang sejahtera. Terlebih laki-laki itu harus bisa berguna buat orang-orang di sekelilingnya, yang terutama keluarga. Buat semua sobat-sobat, khususnya laki-laki di luaran sana, termasuk saya, mari kita janji sama-sama, sama diri kita, sama diri kalian sendiri, jadilah laki-laki yang kuat, lahir batin, sukses dan sejahtera. Kalau misalkan mungkin masih ada di antara kalian yang merasa lagi di titik terendah dan lagi berjuang, cari motivasi dan semangat untuk diri kalian sendiri, supaya kalian bisa semangat lagi jalanin hidup dan gak ngerasa berat jalanin hidup. Karena banyak yang harus kalian pikirkan, banyak yang harus kalian selamatkan, banyak yang harus kalian sejahterakan. Meskipun mungkin rata-rata jarang ada yang memperhatikan diri kita, selain diri kita sendiri ya. Di pengalaman saya sebagai seorang duda yang sudah 16 tahun, mungkin tahun ini menginjak 16 tahun saya menduda gitu. Meskipun mungkin saya terbiasa hidup sendiri dari mulai SMA, apa-apa sendiri. Saya lebih seneng ngurusin, ngerjain, nyiapin semua hal buat saya itu sendiri dari SMA itu. Dan pas habis cerai mulai jadi duda, ya saya memang terbiasa mengerjakan dan mengurus semua sendiri. Meskipun saya pun menyadari semua manusia yang ada di dunia ini diciptakan untuk hidup berpasangan. Jadi saya pun tidak memungkiri kalau sekuat apapun manusia itu butuh untuk dipedulikan oleh manusia lainnya. Meskipun kalian kuat, meskipun kalian terbiasa sendiri, di hati kecil mereka tuh mereka pasti butuh perhatian dan kepedulian dari orang lain. Buat aku sendiri yang kayak tadi aku bilang ya, selama menduda mungkin ya, apalagi anak-anak udah makin besar, mereka udah mulai punya dunia sendiri-sendiri kan gitu. Agak lumayan jarang kayaknya aku dapat pertanyaan, "Pak lagi apa? Udah makan atau belum?" dari anak-anak ya. Tapi kadang aku mikir mungkin aku pas muda pun begitu. Antara laki-laki dengan laki-laki teman-teman. Ini cuman pesan. Ketika kalian bisa bantu kawan kalian, bantu sebisa mungkin kawan kalian yang mungkin lagi kesusahan atau lagi berjuang gitu ya. Karena setidaknya kita para kaum laki-laki ini bisa saling paham dengan perjuangan yang dihadapi oleh seorang laki-laki. Ketika aku sendiri misalkan lagi ada masalah, lagi ada di titik terendah, ada aja alhamdulillah teman-teman laki-laki yang lain tuh yang bantu gitu. Dan sebaliknya, insya Allah mudah-mudahan aku juga bisa bantu banyak teman-temanku yang katakanlah lagi butuh bantuan. Ketika ada seorang teman butuh bantuan, sebisa mungkin kita bantu teman kita itu sampai tuntas. Karena cuma kita laki-laki yang tahu bagaimana senang dan susahnya menjalani kehidupan. Sekali lagi buat semua sobat-sobat yang ada di manapun kalian berada, sekali terima kasih banyak. Udah selalu nontonin konten barunya Ariski, cerita cerutu ini. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa diambil positifnya, bisa dipetik, bisa dipelajarin dari apa yang saya suka ceritain sama teman-teman semua. Jangan lupa, khususnya buat semua sobat-sobat laki-laki dimanapun kalian berada, jadilah laki-laki yang sejahtera, sukses, mapan, kaya, berguna buat semua orang di sekeliling kalian, bertanggung jawab, dan punya adab dan etika. Karena itu adalah salah satu benchmark saya menjadi seorang laki-laki. Satu pesan terakhir buat sobat-sobat, khususnya laki-laki sekali lagi, dimanapun kalian berada. Dan kalian yang masih punya ibu, sayangi ibu kalian. Jaga ibu kalian, bahagiain ibu kalian sebisa mungkin. Karena beliaulah satu-satunya sosok yang sangat bangga memiliki dan mencintai kalian sebagai anak laki-laki. Dari sejak kita lahir sampai sekarang ini. Bahkan ketika kalian nggak punya apa-apa,
nggak jadi siapa-siapa sekalipun. Cuman ibu kalian yang masih mau dan bisa mencintai kalian sepenuh hati. Jadi agak melo gini. Sobat-sobat, sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa di komen-komen kalian pengen saya ceritain soal apa, bahas soal apa di cerita cerutu ini. Dan jangan lupa buat semua sobat-sobat yang belum subscribe channel YouTube Ariski, subscribe. Kasih tahu juga kira-kira cerutu apa yang harus saya cobain, entah dari luar atau dari lokal. Dan ini adalah cerita cerutu volume keempat. Udah 4 episode. Di konten cerita cerutu itu saya bakar cerutunya cerutu dari luar. Mungkin di konten cerita cerutu berikutnya saya bakal mulai cobain cerutu-cerutu lokal dari Indonesia. Saya nggak akan nge-review lebih dalam soal cerutu karena saya cuma bisa menikmati. Jadi saya bakal mulai cobain bakar cerutu-cerutu lokal dari Indonesia di konten cerita cerutu berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua sobat-sobat dimanapun kalian berada. Seperti biasa, habis ini saya bakal bikin konten nyanyi-nyanyi lagi. Dan saya udah kasih judul kontennya cerutu dan lagu. Ariski pamit, Indonesia negara hukum, warganya harus suka cerutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come stop your crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you be my heart. Yes, you be my heart. From this day or now and forevermore. You be my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart, always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. 'Cause you be my heart. Yes, you be my heart. From this day or now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold their same time. I know when destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you got to hold on. Their same time. I know we'll show them together, 'cause you be my heart. Believe me, you be my heart. I'll be there from this day or now and forever. Oh, you'll be my heart. You'll be here in my heart. I'll be with you, be here in my heart, always. No ways. I'll be with you. I'll be there.
Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder, and I'll be there